Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini sebuah tadkiroh. Seorang laki-laki dari keturunan Persia. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, jika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di Masjid Madinah, para sahabat segera mengerumuninya. Teristimewa para ahlus sufah yang diketuai oleh sahabat Abu Hurairah. Demikian pula tatkala surat Jumat diwahyukan, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama para sahabatnya, antara lain Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi yang jenius dari Persia. Pada saat itulah turun surat Jumu'ah, yaitu surat nomor 62 dalam mushaf yang menurut kitab At-Tafsirul Hadis karya Muhammad Izzah Daruzah dari Damaskus. Nomor urut turunnya adalah ke 110. 3 ayat pertama surat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi memahasucikan Allah yang maha raja, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Dia ialah yang membangkitkan di kalangan bangsa Ummi ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan kebijaksanaan. Walaupun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang terang, dan demikian pula ia akan membangkitkan seorang utusan dari orang-orang lain dari kalangan mereka yang belum pernah menggabungkan diri dengan mereka. Dan ia adalah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Surat Al-Jumu'ah surat 62 ayatnya 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, dalam ayat ketiga terdapat 2 kata ganti orang ketiga. Mereka dari kata minhum, artinya dari kalangan mereka, dan bihim, artinya dengan mereka. Yang dimaksud mereka yang kedua atau bihim adalah al-ummiyin, bangsa Ummi atau buta huruf, yakni bangsa Arab yang hidup sejaman dengan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata mereka yang pertama atau minhum, bangsa lain yang belum pernah bergabung dengan bangsa Ummi, itu siapa? Saya ulangi lagi. Tetapi kata mereka yang pertama minhum, bangsa lain yang belum pernah bergabung dengan bangsa Ummi, itu siapa?
sahabat Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah itu juga tidak tahu maksudnya. Maka beliau memberanikan diri bertanya kepada Nabi suci Muhammad SAW, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau Nabi suci Muhammad SAW diam, tidak menjawab. Baru setelah Abi Hurairah mengajukan pertanyaan yang ketiga kalinya, Nabi suci Muhammad SAW bangkit dari tempat duduknya, mendekati Salman Al-Farisi. Beliau meletakkan tangannya di pundak Salman seraya bersabda, sekiranya iman menggantung di bintang Suraya atau Pleiades, niscaya dapat digapai oleh laki-laki dari keturunan Persia ini. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara para pemirsa Kerewek Aji Channel yang berbahagia, iman menggantung di bintang Suraya berarti meninggalkan bumi. Tiadanya iman di bumi ini mengakibatkan Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya. Pada saat itulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mengutus mahzar Rasulullah dari Persia. Hal ini merupakan pemenuhan janji Allah Ta'ala terhadap umat terpilih. Allah tidak akan membiarkan kaum muslimin Saya ulangi lagi, Allah tidak akan membiarkan kaum muslimin berada dalam keadaan kamu sekarang ini sampai ia memisahkan yang buruk dari yang baik. Surat 3, surat Ali Imran ayatnya 178. Lalu siapakah mazhar Rasulullah SAW yang mendapat tugas mulia menurunkan iman ke bumi? Pada waktu Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya, yakni abad ke-14 Hijriah ini. Banyak ulama bangkit dan mengadakan islah atau perbaikan di kalangan umat Islam. Akan tetapi tiada seorang pun di antara mereka yang mendakwahkan diri sebagai tokoh yang dinubuatkan di dalam Quran dan hadis Nabi suci Muhammad SAW seperti di atas tadi itu, kecuali Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, hidup pada tahun 1835 sampai dengan 1908. Jadi beliaulah seorang laki-laki dari keturunan Persia itu yang telah diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti di dalam riwayat hadis yang telah disampaikan tadi itu. Saudara-saudara
para pemirsa Ceweng Kereweng Aji Channel yang berbahagia. Demikianlah sebuah tazkirah. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.